memang ini beresiko, tapi kalau nggak dicoba, keberulangan keberulangan tindakan-tindakan pemerasan atau penjebakan oleh kepolisian itu akan berlanjut dan nggak tahu sampai kapan. Dampaknya akan jangka panjang, dampaknya akan meluas. Balik lagi, yang akan dirugikan adalah teman-teman pekerja seks sendiri gitu. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi di podcast Bantuan Hukum, opsi yang bekerja sama dengan LBH Semarang. Nah, pagi ini kita akan bahas dan mengupas tuntas mengenai Undang-Undang ITE yang berpotensi mengkriminalkan seluruh warga Indonesia, tapi kita akan mengkhususkan pembicaraan ini ke konteks pekerja seks, baik itu perempuan pekerja seks, transgender pekerja seks, maupun laki-laki pekerja seks. Nah, di sini aku, Amanda Aulia Cindy, aku akan ngobrol-ngobrol bersama Bang Rizky, ya. Bang Rizky ini adalah Kepala Divisi Operasional di LBH Semarang. Nah, aku beruntung banget nih ada Bang Rizky di sini. Halo, selamat pagi Bang Rizky. Hai Amanda, pagi. Nah, oke. Aku pengen bertanya beberapa hal ya Bang Rizky ya. Terutama mengenai dampak Undang-Undang ITE ini bagi seluruh warga Indonesia. Gitu, terutama pengguna media sosial. Iya, secara umum gitu, Undang-Undang ITE ini kan seperti yang sudah banyak kita ketahui, membatasi hak masyarakat, hak warga negara untuk berekspresi. Nah, ekspresi ini kan sebenarnya dalam banyak bisa dituangkan dalam banyak cara gitu, berpendapat, baik lewat video, lewat tulisan, ataupun dengan cara menyebarkan kayak poster-poster kreatif, meme gitu. Nah, dengan maraknya perkembangan teknologi saat sekarang ini tentu distribusi informasi menjadi lebih masif gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk ekspresi tadi seperti lewat tulisan, poster dan lain-lain itu sangat gampang terdistribusikan. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari perspektif demokrasi, tentu ini menjadi hal yang positif ya. Setiap orang bisa berpendapat bahwa sebenarnya demokrasi itu tidak terbatas di bilik-bilik suara saat pemilu gitu loh. Nah, tetapi di sisi lain pengesahan undang-undang ini justru tidak ditujukan untuk melindungi kebebasan berekspresi itu sendiri, tapi digunakan sebagai medium pembatas untuk warga negara, masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya tadi, gitu. Oke, baik. Nah, kira-kira ya, Bang Rizky, pasal apa saja sih yang berpotensi yang mungkin tadi dikatakan pembatasan atau mungkin bisa berpotensi mengkriminalisasi gitu? Kira-kira pasal apa saja? Iya, potensi untuk mengkriminalisasi tentu pertama secara umum soal pencemaran nama baik sudah dibahas di mana-mana gitu. Nah, sebenarnya kan ini pasal yang sangat sumir ya, tidak ada kriteria tertentu tentang bagaimana sebenarnya batasan dalam pencemaran nama baik itu, atau mungkin ada orang-orang yang tersinggung begitu. Nah, harusnya kan ketersinggungan ini tidak direspon dengan hukum pidana. Kalau selama itu bisa dibuktikan bahwa itu adalah tuduhan semisal fitnah, nah itu bisa direspon lewat mekanisme perdata saja, idealnya kan begitu. Nah, tidak seharusnya orang yang berpendapat atau mungkin dia keselip lidah, ganjarannya adalah penjara gitu. Nah, apalagi kalaulah memang benar ya, dibilang bahwa Indonesia ini kekeluargaan, harusnya semua itu bisa selesai dengan musyawarah mufakat. Nah, itu kan yang sebenarnya menjadi inti dari konsep restoratif justice. Nah, tapi seringkali memang pasal ini digunakan untuk membungkam kritik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya karena tadi kamu singgung di awal tentang pekerja seks. Nah, ini tentu ada tantangan tersendirinya. Itu utamanya soal adanya frasa kesusilaan.
di Undang-Undang ITE, ataupun ada juga undang-undang yang lebih spesifik, undang-undang pornografi misalkan. Nah, sementara sampai saat ini kesusilaan itu kan adalah frasa yang bisa dimaknai sangat longgar sekali. Gitu. Ya mungkin itu dulu sih. Oke, baik. Nah, kira-kira bagaimana sih cara kerja pasal-pasal itu dalam mengkriminalisasikan teman-teman pekerja seks? Oke. Iya, untuk konteks pekerja seks, pertama kita tentu menganggap sebenarnya itu adalah bagian dari hak atas pekerjaan ya. Nah, tapi bagi pemerintah seringkali itu dianggap sebagai gangguan gitu. Nah, gangguan ini kemudian direspon pemerintah dengan setidaknya 2 pasal ya, satu pasal di Undang-Undang ITE, ada lagi pasal di Undang-Undang pornografi. Nah, di Undang-Undang ITE itu ada pasal 27 ayat 1, tapi sebenarnya itu lebih berkaitan dengan atau lebih eksplisit ya, dia mengatur tentang konten. Nah, kalau di Undang-Undang pornografi itu selain ada pasal 4 khususnya mengatur tentang larangan untuk membuat dan mendistribusikan konten, ya katakanlah vulgar begitu. Ada juga sebenarnya pasal yang melakukan atau menjadi tantangan dalam pekerja seks untuk mengakses hak atas pekerjaannya, khususnya pasal 4 ayat 2. Nah, jadi segala bentuk promosi atau pengiklanan jasa layanan seksual itu bisa diancam dengan pasal 4 tadi, 4 ayat 2 khususnya. Nah, itu ancamannya kalau sesuai Undang-Undang pornografi selama 6 bulan. Nah, jadi ya begitulah gambaran umumnya kira-kira. Oke, Bang Rizky. Nah, tadi kan kita udah ngomongin ya bagaimana cara kerjanya, tapi kemudian aku pengen bertanya konkretnya itu yang seperti apa, Bang Rizky? Kita ngomongin pengiklanan. Ya, ya soal pasal 4 ayat 2 tadi ya, bagaimana pekerja seks, teman-teman pekerja seks mempromosikan atau mengiklankan jasa. Nah, itu di pasal 4 ayat 2 itu memang secara umum mengatur bahwa segala bentuk di pasal 4 ayat 2 tadi itu pada intinya sebenarnya sangat potensial untuk membatasi pekerja seks dalam mengiklankan layanan jasa yang yang disediakannya. Nah, layanan jasa ini bahkan misalkan kalau ada teman pekerja seks begitu, dia katakanlah open BO gitu. Nah, open BO ini kan dianggap sebagai upaya promosi terhadap jasa yang dia sediakan gitu loh. Nah, ya bagi negara itu sebenarnya tindakan asusila. Nah, tapi kan balik lagi bagi kita itu sebenarnya adalah hak atas pekerjaan. Jadi pasal ini sebenarnya adalah ancaman serius untuk teman-teman pekerja seks. Apalagi ya memang kita sadari ya ada yang memang teman-teman pekerja seks memilih jalan itu karena pilihannya sendiri. Ada juga yang dengan atau dilatar belakangi dengan kondisi keterpaksaan, atau bahkan ada juga yang korban human trafficking. Nah, gitu. Tapi apapun itu seharusnya kan pemerintah perannya itu adalah justru melindungi itu. Kalau memang dia human trafficking, ya sudah dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku. Kalau dia melakukan menjadi pekerja seks atas dasar paksaan, ya seharusnya tanggung jawab negara kan untuk
menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, tetapi kalau memang itu memang menjadi pilihan hidup dari teman pekerja seks, nah itu harusnya difasilitasi oleh negara, maksudnya dilindungi begitu, bukan difasilitasi ada ruangan dan segala macam ya yang gue maksud. Itu kan nanti kalau ini dilakukan oleh negara melindungi hak atas pekerjaan si pekerja seks, tentu itu lebih ideal. Tapi ini negara kan sedang arahnya kebalik gitu loh. Nah, tidak melindungi hak atas pekerjaan. Nah, itu yang soal promosi tadi. Yang kedua, ini soal konten gitu. Nah, soal konten ini ada 2 pasal sebenarnya, satu di Undang-Undang Pornografi, satu di Undang-Undang ITE. Nah, kalau di Undang-Undang ITE itu adalah soal bagaimana dia mendistribusikan konten-konten yang dianggap mengandung muatan asusila, atau mungkin lebih pasnya kita bahasakan konten vulgar ya, karena frasa asusila itu kita agak susah juga mendefinisikannya. Itu pasti akan mengandung bias gitu ya, tergantung siapa yang mendefinisikan yang tindakan yang sesuai dengan kesusilaan itu yang mana gitu. Nah, itu konten, dan kemudian itu diperparah juga dengan keberadaan pasal 4 ayat 1. Itu soal pembuatan dan kemudian pendistribusian video-video vulgar atau video-video porno gitu. Nah, ini kan sebenarnya sering juga dialami oleh teman-teman pekerja seks yang dengan kondisi objektifnya yang berada dalam relasi kuasa bersama dengan konsumennya gitu. Bukan tidak mungkin kan sebenarnya si konsumen atau si pelanggan ini dia meminta untuk merekam aktivitas seksual yang sedang dilakukan. Nah, ya itu kalau ada konsen itu masih mending sebenarnya. Jadi tapi kan ada juga yang dilakukan tidak by consent gitu loh, artinya diam-diam dan segala macam. Nah, kalau dilakukan tadi namanya by consent, itu mesti teman-teman pekerja seks itu tentunya harus memikirkan dampak lanjutan gitu ya, bahwa video itu pertama akan potensial tersebar, meskipun mungkin si pelanggannya bilang bahwa itu untuk konsumsi pribadi gitu, tapi nggak menutup kemungkinan untuk disebarkan berarti. Tidak menutup kemungkinan untuk disebarkan, atau kan ada platform-platform video porno yang itu menyediakan layanan juga untuk, atau dia bersedia lah untuk membeli video-video porno. Nah, itu kan menjadi tantangan, artinya ada kerugian yang akan dialami oleh teman-teman pekerja seks. Nah, sementara kalau yang tidak by consent nih videonya, nah itu secara hukum sebenarnya harusnya itu dapat dijadikan kondisi untuk menuntut pertanggungjawaban dari si pelaku yang mengambil video tanpa konsen tadi. Nah, ya meskipun pada faktanya karena mindset, karena perspektif penegak hukum kita yang belum clear, nah seringkali malah terjadi victim blaming gitu loh. Korban dikorbankan kembali. Gitu. Nah, itu tantangannya secara umum dari baik dari Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Pornografi berkaitan dengan teman-teman pekerja seks, aktivitas teman-teman pekerja seks. Oke, baik, terima kasih Bang Rizky. Nah, kemudian kalau misal kita berbicara mengenai langkah keamanan atau upaya pencegahan yang bisa kita lakukan dari potensi terjeratnya Undang-Undang ITE ataupun Undang-Undang Pornografi itu tadi, apa yang bisa kita lakukan bareng gitu loh? Yang dilakukan bareng sebenarnya tentu adalah kita aware ya terhadap platform-platform media sosial, media digital yang standar keamanannya itu tinggi.
ya memang mungkin itu akan menimbulkan semacam konsekuensi pada pendapatan teman-teman PS gitu. Nah, tapi ya balik lagi karena memang tantangannya adalah mindset penegak hukum kita yang nggak clear, kemudian undang-undang yang sebenarnya tidak tidak berkeadilan ini bisa dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum. Nah, jadi itu pemilihan platform perlu itu kan bisa didiskusikan dengan komunitas-komunitas gitu. Tujuannya ya tadi demi meminimalisir risiko, atau misalkan kemudian dari platform-platform yang lebih aman itu bisa juga kemudian langkah tindak lanjutnya adalah meminimalisir bukti-bukti percakapan, bukti-bukti bahwa sedang ada aktivitas transaksional. Nah, itu misalkan bisa dilakukan ya jangan soal ya mungkin bahasanya negosiasi tentang berapa tarif atau lokasi dan segala macam, itu baiknya dilakukan by phone saja gitu. Nah, ya tentu kalau by phone harapannya nih teman-teman pekerja seks bisa aware ini beneran pelanggan gitu, atau memang orang iseng, atau itu adalah orang yang bertujuan negatif untuk menjebak misalkan dan kemudian memeras si pekerja seks. Nah, itu kemudian bisa juga sebenarnya dilakukan untuk apalagi ya tadi, sorry cut apalagi tadi obrolan kita udah kan ya, kirim foto. Oke. Ya lanjut. Ya, atau kemudian bisa juga meminimalisir konten-konten visual, baik itu foto atau video yang bernuansa vulgar gitu. Apalagi kan ya kita nggak tahu ya, ada ya memang karena tadi ya ini terjadi semacam relasi kuasa antara pelanggan dan teman-teman pekerja seks, sehingga kemudian permintaan itu sedikit sulit untuk dipenuhi gitu. Sedikit sulit untuk ditolak maksudnya. Nah, ya tapi balik lagi ini adalah soal keamanan, soal jangka panjang gitu. Ya karena jejak digital itu kan sangat susah untuk dihapus ya. Sekali itu terpublikasi itu akan berisiko pada jangka panjang bagi teman-teman pekerja seks. Nah, itu beberapa langkah sederhana saja sebenarnya yang bisa dilakukan. Tapi tentu di sini yang menjadi atau yang berperan penting adalah komunitas sebenarnya untuk mendiskusikan itu, mendiskusikan ragam permasalahan apa sih sebenarnya, atau kondisi real apa sih sebenarnya yang dihadapi oleh teman-teman pekerja seks, sehingga kemudian perlu dibentuk langkah mitigasinya. Nah, jadi memang dalam merespon tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh negara, itu tidak bisa upaya-upaya perseorangan, tidak bisa upaya-upaya individual begitu. Karena ya semua power, semua kuasa kan di negara, baik itu dalam membentuk undang-undang, menegakkan undang-undang, atau menegakkan hukum, itu kan ada di negara. Jadi kalau melawannya sendiri itu sangat susah. Jadi sebenarnya perlu untuk membentuk komunitas-komunitas, mendiskusikan permasalahan, kemudian merumuskan bersama bagaimana respon yang tepat untuk permasalahan-permasalahan tadi. Nah, kemudian nih Bang Rizky, aku pengen kita ada studi kasus gitu ya. Jadi pernah terjadi sekitaran bulan Maret gitu ya, ada salah satu teman pekerja seks yang melakukan transaksi melalui salah satu aplikasi gitu. Kemudian ketika mereka sudah sampai di hotel dan sudah melakukan kegiatan, kemudian tiba-tiba masuk 2 orang yang dicurigai adalah oknum polisi. Nah, tapi kemudian kejanggalannya di sini adalah justru pelanggan itu dan pekerja seks itu dipisahkan mobilnya. Dan tiba-tiba ketika sampai di salah satu polres, kemudian si pelanggannya itu udah nggak ada gitu loh udah. Dan si teman pekerja seks ini
diminta untuk membayar sekian juta, ya kita langsung sebut aja ya 10 juta agar bisa dibebaskan gitu. Kira-kira nih tanggapan Bang Rizky sendiri mengenai studi kasus itu bagaimana? Kemudian atau solusi yang bisa kita pelajari bersama begitu? Iya, ini kan sebenarnya balik lagi ke yang tadi ya, ada perspektif aparat penegak hukum yang tidak baik gitu untuk kemudian memanfaatkan undang-undang atau celah-celah yang diciptakan oleh undang-undang. Nah, dalam kasus tadi kita bisa lihat sebenarnya si korban itu aku nggak tahu nih itu udah maksudnya transaksi udah terjadi, si korban ini sudah diberikan insentif atas jasa yang diberikan atau? Iya, jadi udah diberikan insentif ya. Kemudian karena memang si korban ini juga tidak memiliki banyak uang, akhirnya harus terpaksa menggadaikan motor satu-satunya, dan itu motornya juga belum lunas gitu loh, Bang Rizky. Ya, itu kan syukur aja insentifnya udah dikasih ya. Iya. Kalau belum kan ya sudah jatuh tertimpa tangganya tangga besi berat. Iya. Oke. Nah, dalam dalam beberapa kasus kan sebenarnya ada juga yang insentifnya belum sempat dibayar, tapi kemudian sudah dikriminalisasi atau ada tindakan dari aparat penegak hukum, dari kepolisian khususnya. Nah, untuk melihat kasus ini kita pertama balik lagi ke yang tadi, bahwa ini kan belum clear. Kamu tadi cerita bahwa si pelanggannya entah kemana gitu. Nah, kembali perempuan yang menjadi korban dalam hal ini. Nah, karena memang situasinya sangat rentan ya. Apalagi misalnya ada sogokan, polisinya minta sogokan, minta sejumlah uang supaya perkara ini tidak dilanjut. Nah, itu kan sebenarnya praktek yang sangat lazim ya dari banyak cerita teman-teman pekerja seks gitu. Nah, bahkan ada juga yang diminta soal nggak cuma uang, tapi diminta memberikan layanan aktivitas seksual juga gitu. Jadi ya seolah-olah covernya itu dia lagi menegakkan tindakan-tindakan asusila, tapi dia sendiri juga mau gitu ya. Nah, karena menang di kekuasaan aja kan, dia kebetulan dapat kekuasaan. Nah, kalau hal-hal ini terjadi, sebenarnya hal semacam ini terjadi, katakanlah garis besarnya ini soal bentuk upaya pemerasan dari polisi terhadap teman-teman pekerja seks. Nah, sebenarnya tindakan yang paling paling pertama dapat dilakukan adalah tidak mengiyakan itu, tidak mengikuti apa yang dimintakan oleh kepolisian, dan kemudian menghubungi layanan penyedia bantuan hukum yang ya dengan perspektif gender, non stigma gitu. Karena kan praktek-prakteknya polisi kadang-kadang juga menyediakan advokat yang kemudian itu sebenarnya tujuannya bukan untuk membela tapi hanya untuk hadir di ruangan itu gitu. Nah, makanya tadi perlu mengakses organisasi bantuan hukum yang punya perspektif gender dan yang pasti dia non stigma gitu. Gimana caranya? Ya balik lagi ke yang tadi, peran komunitas menjadi sangat penting di sini. Nah, saat itu sudah dilakukan, sudah ada sudah ada organisasi bantuan hukum yang potensial dapat mendampingi. Nah, itu upaya penolakan terhadap praktek-praktek ini harusnya bisa menjadi lebih serius. Nah, tujuannya apa? Supaya si penyidik atau si penyelidik atau polisinya ini itu tidak melakukan hal itu secara terus-menerus gitu. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus prakteknya, tentu yang akan dirugikan kembali adalah pekerja seks, teman-teman pekerja seks gitu. Nah, memang harus ada respon yang serius gitu loh. Nah, harusnya dengan dua prasyarat tadi, ada
komunitas. Artinya teman-teman pekerja seks mengorganisir diri dalam sebuah komunitas dan kemudian disertai dengan dukungan oleh organisasi bantuan hukum. Nah, itu upaya penolakan itu bisa jadi lebih maksimal. Terus kemudian barangkali muncul juga pertanyaan, ini kan soal balik lagi ke kebutuhan hidup ya. Kadang-kadang terjadi atau teman-teman pekerja seks yang dikorbankan dalam proses penegakan hukum yang tidak berkeadilan ini kembali dihadapkan pada realita bahwa dia memiliki tanggungan gitu misalkan. Ya harusnya komunitas itu menjadi menjadi garda depan untuk membangun solidaritas dalam melindungi atau mensupport teman yang sedang sedang dikriminalisasi ini. Nah, untuk kebutuhan hidup misalkan bisa dibikin semacam mekanisme solidaritas yang rigid gitu. Gimana sih kalau kita merespon kalau ada teman kita yang dikriminalisasi, gimana sih kita meresponnya? Nah, saat mekanisme itu dijalankan, tentu beban dari pekerja seks yang tengah dikriminalisasi menjadi berkurang. Setidaknya beban ekonominya menjadi berkurang. Nah, terus yang kedua soal beban psikis pasti ada. Siapapun yang menghadapi proses penegakan hukum itu ya pastilah ya soal psikisnya akan terdampak gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dimitigasi dengan keberadaan organisasi bantuan hukum tadi. Organisasi bantuan hukum tadi karena dia memang berperspektif gender, dia non stigma, harusnya juga memperluas aktivitas bantuan hukum yang diberikan ke layanan konseling juga. Gitu. Nah, tapi kan tetap saja nih sebenarnya tetap ada risiko bahwa kalau ini kasus sampai ke persidangan, kita harus jujur bahwa ada potensi bahwa si hakim akan menjatuhkan pidana tertentu ke teman yang sebenarnya korban ini. Nah, tapi menurut saya itu lebih baik sebenarnya ketimbang kita selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, kalau misalnya katakanlah kasusnya masuk persidangan, tapi kemudian responnya atau kondisi objektif penegakan hukumnya itu dibuka ke publik, kalau sempat terjadi pemerasan atau bahkan mungkin penjebakan gitu ya. Nah, itu pertama publik jadi aware terhadap itu, khususnya juga teman-teman pekerja seks yang lain. Dan yang kedua juga kepolisian sebagai gerbang masuknya perkara ini itu menjadi lebih bisa berpikir dua kali untuk melakukan tindakan yang sama begitu loh. Katakanlah memang ini beresiko, tapi kalau nggak dicoba keberulangan keberulangan tindakan-tindakan pemerasan atau penjebakan oleh kepolisian itu akan berlanjut dan nggak tahu sampai kapan. Dampaknya akan jangka panjang, dampaknya akan meluas. Balik lagi yang akan dirugikan adalah teman-teman pekerja seks sendiri gitu. Oke, baik. Berarti maka dari itu tadi diperlukan komunitas ya untuk mewadahi teman-teman pekerja seks. Oke, terima kasih. Salah satunya mungkin bisa ngubungi opsi. LBH Semarang atau teman-teman NGO lain yang berada di Semarang. Kalau untuk teman-teman pekerja seks yang berada di Semarang, nah, kalau di kota-kota lain ya silahkan nanti, karena saya yakin pasti di setiap kota itu ada memang lembaga yang cukup concern ke perlindungan pekerja seks. Gitu. Atau mungkin orang yang menjadi focal point di daerah masing-masing gitu ya. Untuk menghubungkan dia ke organisasi yang lebih luas. Terima kasih Bang Rizky sudah menjelaskan banyak hal terkait Undang-Undang ITE bahkan Undang-Undang Pornografi ya yang berpotensi mengkriminalkan teman-teman pekerja seks. Nah, jika di sini ya teman-teman ya konklusi atau kesimpulan yang bisa disimpulkan adalah
bahwa memang undang-undang ini terbukti karet sekali dan bisa intinya membatasi bahkan mengkriminalkan kita semua, terkhususkan jika kita memiliki profesi sebagai pekerja seks. Kerentanan itu akan lebih kentara dan terlihat begitu. Nah, kemudian solusi yang bisa diberikan adalah tadi ya, langkah pencegahan di mana kita harus istilahnya mengerti mengenai kita jangan terlalu vulgar. Kemudian intinya juga bisakan atau usahakan negosiasi melalui telepon agar tidak ada alat bukti yang terrecord atau terekam di kolom chat begitu. Kemudian usahakan juga untuk tidak menyebarkan atau mengirimkan konteks atau konten visual yang berupa video maupun foto tadi ya, yang bisa berpotensi juga. Walaupun memang teman-teman atau mereka pelanggan itu suka meminta gitu, tapi biasanya ya teman-teman pekerja seks itu kita sudah tahu mana yang benar-benar serius, mana yang enggak gitu. Termasuk salah satunya ketika ada pelanggan yang meminta gambar ataupun video, itu biasanya kita udah nggak akan merespon begitu. Nah, itu saja teman-teman podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak untuk LBH Semarang yang sudah menyediakan tempat dan narasumber yang sangat wah sekali, ganteng banget. Dan kemudian Oke, kita akhiri sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa kembali di podcast Bantuan Hukum LBH Semarang dan Opsi yang bekerja sama dengan topik yang berbeda tentunya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Sampai jumpa.